Bu Ayu, kok belum pulang, Bu? Sudah siang kok masih di sekolah ini. Kira-kira ada apa, Bu? Iya nih Pak, saya sengaja nunggu Bapak. Sebenarnya ada yang pengen saya diskusikan sama Bapak hari ini. Oh, begitu. Memangnya apa yang membuat Bu Ayu risau sehingga mau berdiskusi dengan saya? Ini loh Pak, terkait peserta didik saya. Anak-anak di kelas saya ini loh Pak, akhir-akhir ini itu eh, hasil belajar mereka itu cukup menurun menurut saya. Apa gini, Bu? Mohon maaf tadi dari penjelasan Ibu kan sulit memberikan perhatian, cara Iya, mengajar dan yang mungkin ya kan bagi peserta didik itu kan merasa bosan dan juga kurang berinteraksi dengan Ibu. Nah, andaikan masalah itu bisa hilang, apa yang akan terjadi atau hal yang ingin diharapkan atau sesuatu yang bisa mengidentifikasi dari apa tujuan dari Ibu Ayu tadi? ini menurut saya Pak ya, kalau masalah itu tadi hilang, pasti tidak ada itu Pak di kelas saya yang pura-pura ke toilet, ada yang ngantuk, ada yang izin beli minuman. Menurut saya gitu sih Pak. Nanti pada akhirnya kan pembelajaran saya bisa berjalan dengan baik. Menurut saya Nah, gitu Pak. Ibu kan sudah tahu ya kondisinya. Mohon maaf, bisa diceritakan sekarang terkait permasalahan yang Bu Ayu hadapi. Iya Pak, saya merasa akhir-akhir ini itu Pak, kualitas saya, kualitas mengajar saya itu turun gitu. Saya merasakan koneksi antara saya dengan peserta didik saya itu berkurang. Saya kira pasti ini ada yang salah sama cara mengajar saya di kelas gitu, Pak. Oh, Ibu sudah berpikir sangat luar biasa. Jadi, Ibu pikir dari yang sudah dilakukan Ibu Ayu, ada yang salah dengan diri Ibu, sehingga mempengaruhi cara mengajar di kelas. Begitu, Bu ya? Iya, Pak. Padahal saya itu sudah melibatkan peserta didik sekali gitu sama pengajaran saya. Eh, tapi saya amati mereka itu masih ada yang mengantuk saat pembelajaran, masih ada yang izin ke toilet, malah kadang itu ada yang, Bu, saya izin ke apa namanya ke kantin buat beli minum. Padahal itu di tengah-tengah saya menjelaskan, Pak, mereka berani izin seperti itu. Belum lagi kelihatan, Pak, kadang saya tuh di tengah-tengah saya menjelaskan, itu mereka malah Hmm, ada beberapa yang ngantuk iya. gitu loh, Pak. Iya, dari cerita Bu Ayu tadi ada hal yang menyebabkan situasi itu muncul. Nah, kira-kira apa Bu menurut Ibu yang menyebabkan apa situasi itu muncul, Bu? Ini menurut pengamatan saya, Pak, ya. Eh, Iya. ada kemungkinan, Pak, yang pertama itu dari ini jumlah kelas saya yang terlalu besar. Murid di kelas saya, Pak, peserta didiknya ini jumlahnya 30. Padahal itu kan sudah enggak efektif, enggak efisien gitu loh, Pak, untuk standar kelas. Yang Benar. kedua, itu apa gara-gara metode mengajar saya, Pak ya, yang saya berikan. Selama ini saya memang jujur sih, Pak, kebanyakan saya menggunakan metode ceramah sih saat membawakan pelajaran. Oh iya, Bu Ayu, Ibu Ayu kan sudah bisa menentukan tujuan dan juga identifikasi dari permasalahan yang mungkin Ibu hadapi dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira apa apa yang bisa Bu Ayu lakukan untuk menjadikan sebuah rencana agar bisa melakukan tindakan untuk meminimalisasi lah paling tidak atau bisa menghilangkan itu yang paling utama. Tapi paling tidak minimalisasi dulu, Bu. Kira-kira rencananya seperti apa yang akan dilakukan oleh Bu Ayu? Iya, Pak ya. Yang pertama, pasti saya akan melakukan asesmen diagnostik, Pak. Ini Oke, yang saya terus? pelajari itu tujuannya biar saya tahu gitu loh, kayak belajar yang mereka inginkan itu sebenarnya apa, biar saya tahu minat mereka itu di bidang apa. Menurut saya gitu sih Pak yang pertama. Nah, untuk lebih mengkristalisasi Bu atau untuk memfokuskan. Nah, misalnya apa rencana yang konkret untuk dilakukan itu apa Bu? Misalnya Bu. Iya. Nah, setelah itu kan hasil dari asesmen diagnostik itu nanti saya olah Pak. Nah, hasilnya nanti pasti saya mengarah ke
perbaikan ini Pak, strategi pembelajaran. Jadi saya arahkan yang biasanya saya apa namanya, menggunakan metode ceramah, nanti saya arahkan menjadi saya akan berusaha sih Pak, menciptakan, eee, pembelajaran yang lebih interaktif dengan menggunakan media-media atau video pembelajaran yang lebih menarik gitu Pak, menurut saya Ya, gitu. ya, selain tadi sudah ada rencana, ya persiapan materi, ada perencanaan di media interaktifnya atau media belajar, sumber belajarnya. Selain itu apalagi Bu yang bisa dilakukan oleh Bu Ayu untuk ya tadi apa agar anak-anak yang Ibu Ayu ajar ini bisa lebih fokus dan lebih serius untuk memperhatikan apa yang disampaikan Bu Ayu. Iya Pak, langkah kedua kayaknya saya gini, setelah pembelajaran tadi saya lakukan Pak ya, Oke. saya meminta umpan balik sama mereka, tentang pembelajaran yang saya lakukan. Gimana pendapat mereka atas pembelajaran saya hari itu. Biar saya segera memperoleh, apa Pak ya, data untuk saya tindak lanjuti, seperti itu. Dan selain itu Pak, ini saya juga berencana, saya juga melibatkan, rekan sejawat sih Pak, rekan kelas paralel sebelah, saya kan 4A, saya meminta untuk rekan saya di 4B untuk melihat cara mengajar saya gitu loh Pak. Cara ngajar Hmm. saya itu gimana, menurut Wah, dia, ini, menurut sudut pandangnya dia itu, cara mengajar saya gimana, kurangnya mana, mana daerah yang perlu diperbaiki, gitu sih Pak menurut saya. eh, wah sangat luar biasa Bu Ayu ini bisa mau berkolaborasi dengan rekan sejawat khususnya di apa 4B ya Bu ya. Nah, Iya, kira-kira Bu apa gagasan Ibu tadi yang sangat luar biasa dengan mengajak rekan sejawat untuk saling memberikan catatan perbaikan untuk refleksi diri di Bu Ayu. Nah, kira-kira barangkali ada yang langkah yang konkret lagi atau sesuatu hal yang perlu ditambahkan lagi apa Bu? sejauh ini saya, akan mencoba satu persatu sih Pak, dari 3 rencana yang saya lakukan tadi itu, untuk yang paling dekat insya Allah saya asesmen dulu, baru mengubah strategi pembelajaran sih Pak, menurut saya gitu. Setelah itu, baru saya lanjutkan dengan umpan balik dari siswa, dan yang terakhir baru saya minta umpan balik dari rekan sejawat saya. Oh, Bu Ayu memang luar biasa ini apa rencana-rencananya sudah sangat matang, sudah sangat percaya diri, ya kan dengan rencana-rencana tersebut yang ada 3 hal tadi. Nah, Bu, mohon maaf, kira-kira kapan, ya kan, Bu Ayu bisa apa mengimplementasikan tadi gagasannya sudah direncanakan oleh Bu Ayu. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari bentuk tanggung jawab Bu Ayu untuk membuat komitmen itu. Iya Pak, saya Pak ya akan berusaha paling tidak, 1 atau 2 minggu ke depan lah Pak. Tapi itu tadi Pak, satu persatu dulu gitu loh. Nggak bisa Pak kayaknya langsung 3 reaksi 3 rencana langsung saya jelaskan, satu persatu, yang penting, nanti akan berdampak gitu Pak, baik pada saya ataupun pada anak-anak, seperti itu sih Pak. Iya, Bu Ayu, apa ini untuk keberlanjutannya, apa kan tadi sudah rencananya kan apa sekitar 2 minggu. Nah, kira-kira dari 2 minggu ini hal yang paling Ibu lakukan mengawalinya seperti apa? Apakah di persiapan atau mencari sumber belajar atau model pembelajaran atau media pembelajaran yang lebih dulu, Bu? Yang lebih dulu saya lakukan, itu tadi sih Pak, tindak lanjut dari asesmen. Jadi saya, ke persiapan Pak ya, saya mengubah strategi belajar dulu, baru saya terapkan dalam pembelajaran saya itu tadi Pak. Menurut saya gitu sih Pak. Wah, ini kalau dari yang dipaparkan Bu Ayu ini kelihatan sangat apa? Sangat luar biasa sekali. Nah, apa dari perencanaan yang Ibu buat tadi, ya mohon maaf, ini kan mungkin ya dari benak Ibu, kira-kira ada enggak selain rekan sejawat yang apa teman yang Ibu butuhkan lagi?
untuk ya tadi apa menjaga komitmen kita, untuk memotivasi komitmen kita yang apa sudah kita tuangkan dalam rencana-rencana tadi, Bu. Sebenarnya ada, Pak. Sebenarnya ada. Saya rencananya juga melibatkan kepala sekolah sih, Pak. Tapi Nggih. sebelum melibatkan kepala sekolah, saya pasti izin dulu gitu loh. Saya akan menceritakan masalah-masalah saya, hambatan saya selama ini saat di kelas. Nanti jika beliaunya ada waktu, saya pasti minta tindak lanjut dari beliau untuk apa namanya untuk melakukan observasi ke kelas saya gitu Pak. Kalau menurut saya gitu sih. Oh gitu. Jadi nanti dari catatan-catatan yang tadi satu persatu terus apa dengan mengajak ya kan apa mengajak yang lain ini diharapkan rencana aksi dan ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab yang Ibu lakukan bisa terwujud dan ketika di pembelajaran bisa sedapat mungkin ya kan sudah Iya Pak. sesuai dengan harapan dan tujuan Bu Ayu agar di kelas 4A nanti terwujud pembelajaran yang efektif, produktif dan juga apa menarik bagi anak-anak. Anak-anak tidak ada izin yang ke toilet dan sebagainya. Itu Bu Iya, ya yang apa diharapkan sama-sama kita berharap seperti itu. iya betul Bapak. Oke. Apa sudah cukup Bu obrolan kita tentang kali ini? Iya Pak. Dan saya tunggu kabar baiknya dari Ibu setelah Ibu Ayu. Iya Pak, saya kira cukup. Terima kasih ya Pak atas semua arahan dari Bapak. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah saya selama ini sehingga saya sampai saat hingga saya pada akhirnya bisa menemukan jawaban dari solusi dari hambatan atau hambatan dari pembelajaran yang saya lakukan selama ini Pak. Untuk waktunya, terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Bu Ayu. Terima kasih. Selamat siang. Hati-hati Bu di jalan nggih. Iya Pak, selamat Langsung siang. pulang atau Hati-hati. masih mampir-mampir Bu? Iya Pak, ini sepertinya saya langsung pulang sih Pak. Bapak Oh juga gitu. ya, hati-hati di jalan. Makasih Ya, banyak terima Pak. kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.